Halo sore, apa kabar teman-teman? Liku-liku sore ini akan menjawab pertanyaan dari komentar. Pertanyaannya seputar rencana pembuatan depot mineral. Bapak itu bertanya seperti ini, Pak, apa boleh kalau saya mau mendirikan depot air minum yang bukan RO, berarti mineral ya, tapi menggunakan air sumur. Nah gini ya teman-teman ya, ini pertanyaan ini sebetulnya udah sering kali diajukan ya, selain bapak ini ya, saya lupa namanya siapa, bapak siapa. Jadi gini, pada prinsipnya semua air yang akan kita proses di depot itu boleh-boleh saja. Ya, tentu saja air memang yang peruntukannya itu untuk konsumsi. Saya ambil contoh, ini air sumur dalam, kemudian air yang dari pump, atau air yang dari kiriman dari supplier dari pegunungan. Nah itu prinsipnya sama, boleh dipakai atau diproses di depot ya. Memang ada beberapa pendapat ya, nggak tahu ini pendapat ini atas dasar apa ya, yang menyatakan bahwa produksi air minum mineral itu harus dari sumber air pegunungan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini tidak diwajibkan. Kalau saya pilih yang opsi kedua ya, tidak diwajibkan, karena memang tidak ada kewajiban pengusaha depot itu harus mengambil air dari pegunungan ya, suplai dari pegunungan ya. Jadi tidak ada kewajiban pengusaha depot itu harus mengambil air dari air pegunungan. Nah, yang penting air yang kita proses itu adalah air yang memang air yang diperuntukkan untuk konsumsi ya, harus melalui proses. Nah kenapa harus ada depot? Ya depot itu fungsinya memang untuk memproses air yang baku mutu untuk konsumsi itu kurang baik menjadi lebih baik, menjadi standar yang diizinkan oleh pemerintah ya. Standar mutunya itu harus sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh pemerintah. Makanya ada depot, ada perusahaan air minum dalam kemasan itu ya. Itu fungsinya untuk itu. Nah, kalau kita diharuskan untuk menggunakan air minum yang disuplai dari pegunungan, ya itu jadi aneh saja. Karena tidak semua depot atau lokasi depot itu ada fasilitas suplai air dari pegunungan ya. Atau mungkin memang di daerah yang bersangkutan tidak ada gunung, kalaupun ada itu jauh. Nah, terus kemudian di daerah-daerah perkotaan yang gang-gang sempit itu juga itu tidak memungkinkan tangki air itu masuk ke lokasi depot ya. Jadi apapun airnya, yang penting air itu mempunyai baku mutu yang cocok untuk dikonsumsi. Saya rasa diproses di depot untuk dijadikan air minum, baik itu air mineral, air RO, air ultrafiltrasi, nah, itu boleh-boleh saja. Yang penting air yang kita produksi ya, hasil air yang kita produksi itu memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh pemerintah ya. Ukurannya adalah uji lab dari Dinas Kesehatan ya. Air yang kita produksi tidak sesuai dengan baku mutu atau standar kualitas yang ditentukan oleh pemerintah, itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau air bahannya, air bakunya, air yang dipakai untuk proses, air mentahnya, itu saya rasa tidak jadi masalah. Bahkan kalau misalnya di daerah-daerah yang memang susah air hujan pun bisa diproses sebagai air minum ya, tentu saja dengan treatment khusus ya. Air laut juga bisa dipakai
diproses menjadi air minum. Ya, tentu saja dengan treatment khusus juga. Ya, jadi intinya air bahan atau air baku yang dipakai untuk proses air minum itu tidak dipersyaratkan harus air dari pegunungan. Ya, jadi jawaban saya seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menginginkan untuk mendirikan depot yang jauh dari sumber mata air pegunungan, silahkan, itu bisa dijalankan ya. Asalkan hasil produksi dari depot teman-teman itu memang memenuhi persyaratan kualitas yang sudah ditentukan oleh peraturan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Itu saja ya. Jadi silahkan tentukan jenis apa yang mau diproduksi dan tentukan juga sumber airnya dari mana. Kalau memang teman-teman punyanya sumur bor, ya silahkan menggunakan sumur bor. Kalau teman-teman ada fasilitas PDAM, ya, itu silahkan menggunakan fasilitas PDAM. Ya, jadi tentu saja treatmentnya juga akan beda-beda karena memang tugas kita itu untuk mentreatment, untuk memperlakukan atau mengolah air kita yang semula tidak sesuai dengan kualitas yang diizinkan oleh peraturan menjadi sesuai atau menjadi layak diminum. Ya, sambil contoh nih, air yang mengandung klorin, nah ini kan tidak layak untuk diminum. Nah, tugas kita bagaimana air yang ada klorinnya ini sebagai biasanya untuk penjernih atau untuk apa ya, atau mungkin bahan-bahan kimia yang sebagai penjernih air ya. Biasanya kalau dari PDAM itu kan sumbernya juga bisa jadi dari kali. Ya, ini perlu treatment juga. Nah, ini tugas dari depot ya, kita itu untuk menetralisir bahan-bahan kimia tadi yang semula tidak layak untuk diminum menjadi layak diminum. Itu tugas kita. Dan itu dipertanggungjawabkan dengan lisensi lab yang memang berwenang. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi share kita sore ini itu ya, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang bertanya maupun bagi teman-teman yang memang punya rencana untuk memproduksi air mineral yang tidak punya sumber air dari pegunungan. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa like, komen, subscribe di Liku-Liku sehingga Liku-Liku menjadi channel yang memang bermanfaat bagi orang banyak. Silakan di share ke yang lain bagi teman-teman yang belum menemukan channel ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti juga sehingga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan.